Pernah nggak sih kalian merasa kalau bagian paling menegangkan dari traveling itu bukan membeli tiket, bukan mencari hotel, tapi justru ketika mengurus visa? Karena sebelum berangkat, sebelum bikin itinerary, bahkan sebelum membayangkan foto-foto cantik di negara tujuan, ada satu pertanyaan yang sering bikin deg-degan. Visaku bakal approve nggak ya? Nah guys, untuk pemegang paspor Indonesia, visa memang masih menjadi salah satu tantangan terbesar ketika mau traveling ke luar negeri. Ada yang bilang visa Amerika susah, ada yang bilang visa UK atau Inggris nih lebih detail, lebih galak. Tapi ada juga yang bilang visa Schengen gampang banget nih kalau dokumennya lengkap. Tapi ada juga yang takut ditolak tanpa tahu alasannya. Ada juga yang trauma karena pernah ditolak. Padahal sebenarnya visa itu bukan soal keberuntungan, bukan juga soal harus punya rekening ratusan juta rupiah. Tapi lebih kepada bagaimana kita bisa meyakinkan petugas imigrasi kalau kita benar-benar datang untuk wisata dan ini yang penting banget guys, akan kembali ke Indonesia. Well, di video ini aku akan membahas 5 visa yang paling sering ditanyakan traveler Indonesia. Terutama kalau kalian mulai mau lebih jauh gitu ya, keluar dari Asia. Nah, visa itu antara lain visa Inggris, visa Amerika Serikat, visa Schengen Eropa, dan visa New Zealand. Juga termasuk nih visa Uni Emirat Arab atau Dubai. Aku akan bahas syarat, biaya, proses pengajuan, tips supaya peluang approve lebih besar, dan kesalahan yang sering bikin visa ditolak. Jadi kalau kalian sedang merencanakan perjalanan ke negara-negara ini, tonton sampai selesai ya, karena satu dokumen yang salah atau satu jawaban interview yang kurang tepat bisa berpengaruh besar terhadap hasil visa kalian. Let's go! Mindset penting sebelum mengajukan visa. Nah, sebelum masuk ke tiap-tiap negara, pertama ada satu hal yang harus dipahami dulu nih. Guys, petugas visa itu bukan sedang mencari alasan untuk menerima kalian. Mereka justru sedang mencari bukti kalau kalian layak diterima. Mereka tuh pengen tahu 3 hal. Yang pertama nih, apakah identitas kalian jelas? Kedua, apakah kalian mampu membiayai perjalanan? Dan ketiga, apakah kalian punya alasan kuat untuk kembali ke Indonesia? Poin ketiga ini yang sering dilupakan. Banyak orang berpikir semakin banyak uang di rekening, maka pasti lolos. Padahal belum tentu. Kalau rekening besar tetapi tidak ada pekerjaan yang jelas, gak ada aktivitas yang mengikat di Indonesia, petugas bisa saja curiga, ragu gitu ya. Sebaliknya loh, ada orang yang tabungannya tuh biasa aja, tapi dia punya pekerjaan tetap, punya usaha, ada keluarga, dan histori perjalanan yang baik. Yang kayak gini peluangnya tuh justru bisa lebih besar. Jadi jangan fokus hanya pada nominal rekening. Fokuslah membangun profil perjalanan yang meyakinkan. Visa Schengen Eropa. Nah, ini adalah visa yang juga menjadi momok bagi sebagian traveler pemula ya guys. Aku juga dulu deg-degan banget ketika mengajukan visa Schengen. Visa Schengen adalah visa yang memungkinkan kita masuk ke banyak negara Eropa sekaligus. Jadi kalau mau ke Eropa, beberapa negara, ke Prancis, Italia, Spain, Netherlands, Jerman, dan puluhan negara lain, harus menggunakan visa Schengen untuk paspor Indonesia. Nah, biayanya sekitar 90 euro untuk visa, belum termasuk biaya pusat aplikasi dan biometrik. Total biaya biasanya sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Ini kisaran ya guys, karena harganya naik turun, jadi bisa langsung cek di web masing-masing. Dan tentu saja kalau kalian pakai agensi akan berbeda ya untuk harganya.
Tapi kisarannya seperti ini, oke, untuk panduan supaya kita bisa tahu ya setidaknya kisarannya segitu. Untuk dokumen umum yang harus disiapkan, yang pertama paspor aktif, foto visa. Nah ini ada ketentuannya ya, nanti bisa dicek juga di tiap-tiap web. Rekening koran 3-6 bulan, kemudian surat kerja atau usaha, NPWP kalau ada yang minta, kemudian ada tiket pesawat, booking hotel, asuransi perjalanan, dan itinerary. Untuk saldo rekening tidak ada angka resmi, tapi banyak traveler menyiapkan sekitar 50 juta sampai 100 juta untuk perjalanan 2-3 minggu. Semakin panjang perjalanan, kebutuhan dana juga meningkat. Jadi coba dihitung ya, misalnya kalian mau pergi 10 hari gitu ya, atau bahkan 1 bulan. Nah itu harus dihitung benar-benar, supaya pihak imigrasi tidak ragu untuk menerima dan meloloskan visa Schengen ini. Tips lolos visa. Guys, please ya, jangan pernah membuat itinerary palsu. Pastikan tiket, hotel, dan rencana perjalanan itu masuk akal. Nah, kalau masuk pertama kali ke Eropa, usahakan mengajukan ke negara tempat tinggal terlama selama perjalanan. Misalnya nih, 5 hari di Perancis, 3 hari di Belgia, 2 hari di Belanda. Jadi ajukan ke Perancis. Kalau lebih lama di Belgia, misalnya 5 harinya di Belgia, ajukan melalui kedutaan Belgia. Jangan membuat itinerary yang terlihat aneh hanya karena menganggap negara tertentu lebih mudah. Petugas visa tuh sangat memahami ya pola-pola seperti ini. Dan biasanya nih guys, penyebab ditolak, rekening mendadak besar. Jadi tuh harus dijaga benar-benar. Jangan sampai 3 bulan menjelang membuat visa, tiba-tiba dapat warisan gitu ya, ditransfer ke rekening kita. Nah ini bikin petugas curiga. Mutasi semacam ini dianggap tidak wajar. Nah kemudian dokumen pekerjaan yang tidak jelas. Jadi pastikan ya nama perusahaan, jalannya apa dan lain sebagainya tuh harus benar-benar ada gitu. Jadi tidak bohongan. Kemudian itinerary yang tidak masuk akal. Ini juga banyak yang beresiko membuat visa kalian tuh sulit diterima gitu ya. Nah selanjutnya dana tidak mencukupi. Tetap ini diperhatikan ya guys. Jadi kisarannya tadi kalau ke Eropa ya siapkan saja 50-100 juta di rekening supaya aman. Apakah di bawah itu bisa diterima? Kemungkinannya juga ada karena sesuatu di dunia ini kan serba mungkin ya. Cuman lebih amannya aku bicara kali ini adalah di titik aman ya guys. Jadi bisa disiapkan sekitar segituan. Visa Inggris, United Kingdom ini tentu menjadi salah satu harapan bagi traveler ya mengunjungi negara yang luar biasa ini. Visa Inggris cukup menarik karena prosesnya lumayan gitu ya. Semua keputusan lebih banyak berdasarkan dokumen meskipun tetap ada interview, tapi interviewnya ya sepertinya sih hanya formalitas gitu. Tapi guys, ketika aku membuat konten ini tetap harus cek website ya dari tiap kedutaan masing-masing karena bisa jadi nanti ada perubahan dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang pemerintah juga membuat agreement gitu ya. Seperti kemarin kan kasus visa Schengen ini ternyata sekarang udah bisa 5 tahun dan lain sebagainya. Jadi bisa saja berubah. Jadi tetap cek dan recheck. Untuk biaya visa turis 6 bulan tuh sekitar 127 pound sterling. Kalau ditambah layanan lain total bisa mencapai 3-4 jutaan lah ya, kira-kira segitu guys. Nah, jadi coba dicek-cek lagi, oke? Nah, untuk dokumen yang harus disiapkan tentu saja paspor, rekening koran, surat kerja, slip gaji, bukti usaha, itinerary, dan bukti akomodasi. Nah, ini semua harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang legal ya. Jadi ada penerjemah yang bersumpah gitu guys. Nanti bisa cari aja kalau kalian pengen tahu seperti apa sih, nanti bisa DM atau email aku ya. Juga bisa tulis komentar di sini kalau kalian pengen detail informasinya. Hal yang sangat penting untuk visa Inggris sangat memperhatikan sumber uang. Jadi bukan hanya jumlah. Mereka itu pengen tahu uang ini berasal dari mana. Kalau ada saldo 100 juta,
tapi pemasukan bulanan hanya 3 juta, mereka bisa mempertanyakan hal itu. Karena itu maka guys, pastikan mutasi rekening itu konsisten. Terutama 3 bulan pokoknya menjelang pengajuan visa itu, kalian harus mengamankan rekening ya. Jangan sampai ada transaksi yang mencurigakan. Di bulan ketiga misalnya langsung ada transferan 70 juta, terus nanti bulan kedua ternyata berkurang lagi dan lain sebagainya. Nah, coba dijaga gitu supaya lebih kelihatan natural. Tips approve. Guys, jangan lupa ya jelaskan pekerjaan secara detail kalau ditanya. Misalnya marketing manager di perusahaan apa, pekerjaannya ngapain sih, lokasi di mana, di Indonesia, Indonesianya di mana, di Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar detail. Kalau kalian freelance, nah harus bisa menjelaskan proyek dan sumber penghasilan, misalnya konten kreator gitu ya. Nah harus ada tuh bukti-buktinya dan lain sebagainya. Kalau punya usaha, lampirkan bukti usaha. Jadi waktu aku itu sampai aku lampirkan juga guys akta notaris, kemudian sampai akte rumah dan lain sebagainya. Karena ditanya gitu ya, kalau kalian pemilik usaha harus dilampirkan hal-hal seperti itu. Nah kalau kalian karyawan, jangan lupa sertakan surat keterangan kerja dan slip gaji. Nah ini untuk melihat tuh bener nggak sih saldo kalian tuh 100 juta tapi pemasukan kalian tuh relevan atau enggak. Semakin jelas cerita finansial kalian itu akan semakin baik dan semakin menambah mudah untuk bisa lolos visa Inggris. Visa Amerika. Nah ini visa yang paling membuat banyak orang deg-degan karena ada tahap interview guys. Emang sih di beberapa visa kayak Schengen tuh juga ada interview. Tapi visa Amerika itu memang interviewnya luar biasa. Aku guys, sepanjang aku bikin visa baru kali ini bikin visa Amerika. Aku belajar. Karena banyak cerita-cerita yang aku baca gitu ya di internet katanya. Wah visa Amerika itu bikin deg-degan, visa Amerika itu beda dengan visa-visa yang lain, dan lain sebagainya. Guys, aku tuh menghadapi sendiri dan ternyata emang ya interview visa Amerika itu sangat singkat. Nah, saking singkatnya itu justru yang bikin kita deg-degannya setengah mati karena waktu yang singkat ini menentukan bagaimana nasib kita gitu kan. Jadi waktu itu aku tuh cuma 3 menit kali guys, nggak ada 5 menit. Tapi ada juga yang sampai 20 menit, sampai lama dan hasilnya pun itu ditolak. Oh my god, aku tuh nggak bisa ngebayangin ya. Jadi waktu di antrian, di depanku persis itu guys ditolak. Padahal dia wawancara cukup lama gitu ya. Nah, untuk biaya, untuk visa Amerika tuh sekitar $185 Amerika, kurang lebih 3 jutaan gitu ya guys. Nah untuk tahapan, bisa mengisi formulir DS-160, kemudian membayar biaya visa, membuat appointment interview, dan datang ke kedutaan. Jadi formnya itu benar-benar harus ditulis sendiri gitu ya. Nanti ke Amerikanya tuh di mana sih? Ada banyak pertanyaan guys di situ, jadi nanti kalian isi sesuai dengan rencana kalian. Nah, dari situlah kenapa aku tuh belajar. Karena aku tuh pengen nanti pas diwawancara, aku tuh bener-bener paham gitu ya. Waktu ke Amerika aku tuh mau kemana dan lain sebagainya. Sehingga pas diwawancara aku gak grogi, aku bisa meyakinkan petugas. Ketika interview, nah guys pertanyaannya apa aja sih untuk lolos visa Amerika? Ini yang pertama tentu saja, kamu mau ngapain gitu ya ke Amerika? Terus untuk apa? Berapa lama? Kamu di Indonesia kerja sebagai apa? Sudah pernah ke luar negeri belum? Keluar negerinya kemana aja sih? Nah biasanya tuh disuruh nyebutin tuh. Ini basic on my experience ya guys. Jadi waktu itu aku ditanya seperti ini. Aku pernah ke negara-negara mana aja sih? Terus siapa yang bayarin perjalanan kamu? Jadi waktu itu aku bilang aku sendiri karena memang aku bayar sendiri gitu guys. Dan aku juga ditanyain tuh, kenapa sih kamu pengen ke Maryland? Kenapa kamu pengen ke Washington DC? Dan aku tuh bisa menjawab semuanya guys. Kesalahan umum. Nah biasanya kalau kita kelihatan menghafal jawaban, nah itu yang bikin petugas tuh
langsung tahu ya. Dia kan setiap hari menghadapi banyak banget tuh yang mau diinterview ya. Jadi dia udah hafal, orang ini bohong, orang ini ngarang, atau orang ini beneran. Jadi ya kita jawab apa adanya, singkat, jelas, konsisten dengan data yang diformulir. Jadi form yang tadi kita isi itu guys nanti akan ditanyakan kembali ketika kita interview. Kebanyakan dari situ. Jadi memang makanya aku anjurkan gitu ya, sebelum mengisi form itu kita udah tahu tuh bayangannya. Ke Amerika itu mau kemana sih? Karena Amerika itu luas banget ya guys. Gimana ya kalau nanti soal visa Amerika ini aku bahas khusus, soalnya panjang banget ya bahasanya. Kalau kalian setuju, tulis di komentar, oke? Nah, untuk tips lolos, kalau ditanya tujuan perjalanan, jawab spesifik. Jangan hanya bilang, saya mau jalan-jalan gitu. Jadi lebih baik saya berencana mengunjungi New York selama 5 hari, lalu Washington DC selama 3 hari. Nah, itu tuh kelihatan lebih meyakinkan ya, karena kalian punya rencana pasti. Dan juga ada rencana perjalanan yang sistematis, tidak ngarang-ngarang. Misalnya, aku kemana ya, ke Amerika, aku main aja, aku pengen ketemu kenalan baru. Nah, itu nggak jelas guys. Jangan berbohong, jangan pernah mengaku punya pekerjaan yang sebenarnya tidak ada. Nah, ini tuh bahaya banget guys. Karena kalau ketahuan gitu ya, udah pasti visa kalian nggak approve. Terus jangan memalsukan dokumen. Jangan melebih-lebihkan kondisi finansial. Dan guys, visa Amerika itu terkenal sangat kuat dalam proses verifikasi. Jadi penting banget ya ini diperhatikan. Kalau ada pertanyaan tulis di komen ya guys, karena aku pengen tahu apa sih problem kalian terkait visa Amerika ini, oke? Visa New Zealand. Guys, banyak traveler Indonesia menganggap visa New Zealand cukup ramah kalau dokumen lengkap. Prosesnya umumnya dilakukan secara online. Nah, biayanya sekitar 341 dolar New Zealand untuk biaya visa. Nah, ini tergantung jenis pengajuan juga guys. Jadi sekali lagi nanti cek-cek ya, ini kisaran saja. Untuk dokumen yang disiapkan ada paspor, rekening koran, surat keterangan kerja, itinerary, bukti akomodasi, dan riwayat perjalanan. New Zealand ini cukup menyukai dokumen yang rapi. Ini biasa sih kalau kalian bikin surat keterangan kerja kan emang pakai cover letter ya. Juga jelaskan tujuan perjalanan, jelaskan pekerjaan, jelaskan sumber dana, karena semakin mudah dipahami petugas semakin baik. Mudah atau sulit sih guys? Gak ada yang mudah, gak ada yang sulit. Pokoknya diusahakan saja ya. Insya Allah kalian pun approve untuk visa-visa yang kalian inginkan. Visa Uni Emirat Arab. Nah, kalau mau ke Dubai kan kita harus approve visa ya guys, yaitu visa Uni Emirat Arab. Dan Dubai ini biasanya menjadi salah satu visa yang relatif lebih mudah dibanding negara-negara sebelumnya. Sebagian besar pengajuan dilakukan melalui maskapai atau agen resmi. Jadi kalau kalian pakai maskapai tertentu, nah itu ada tuh guys, bisa apply lewat maskapainya langsung atau langsung aja ke web dari imigrasi Uni Emirat Arab. Tapi kalau kalian bingung bisa pakai agen. Ya, tapi agen ini juga harus kalian cek beneran. Jangan tertipu ya guys. Untuk biayanya bervariasi, biasanya sekitar 1,5 juta sampai 3 juta tergantung jenis visa. Karena dia ada beda-beda gitu jenisnya. Ada visa kunjungan atau turis gitu ya, untuk 3 hari, untuk 7 hari, untuk 1 bulan, dan lain sebagainya. Jadi harus dipilih-pilih. Yang mana sih yang kamu mau gitu ya. Untuk dokumen standar ada paspor, foto, tiket pesawat, dan booking hotel. Biasanya proses untuk visa Uni Emirat Arab itu lebih sederhana kalau dibanding visa Amerika atau Schengen. Dan yang pasti kita juga nggak perlu harus datang ya guys. Meskipun begitu, pastikan data yang diberikan akurat dan konsisten. Tips supaya visa paspor Indonesia lebih mudah approve. Nah, kalau aku boleh merangkum semuanya menjadi beberapa poin penting. Pertama, kalian supaya lolos gitu ya harus punya histori perjalanan.
Ini biasanya mulai dari negara yang lebih mudah gitu ya dikunjungi. Misalnya negara-negara Asia Tenggara, Jepang, Korea Selatan, atau Turki. Histori perjalanan yang baik bisa menjadi nilai tambah. Lalu apakah paspor kosongan bisa diterima? Ya bisa juga gitu ya, tergantung. Tetapi kalau kalian punya histori perjalanan, ini akan menambah kekuatan dari pihak petugas untuk memberikan approval visa yang kalian inginkan gitu guys. Jadi kalau paspor kalian saat ini masih kosong, masih ada waktu tuh, coba deh pergi ke Malaysia, ke Singapura yang deket-deket gitu ya, atau ke Korea Selatan, Turki, itu juga bisa gitu ya, ke sana dulu supaya nanti lebih mudah. Kedua, jangan meminjam uang hanya untuk mempercantik rekening. Guys, petugas tuh bisa melihat pola transaksi, bukan hanya angka akhir. Jadi kadang-kadang, misalnya ya saldo 20 juta. Waduh, aku mau apply visa Schengen nih, jadi minta temen transfer gitu ya. Nah ini sangat beresiko guys. Tapi kalau kalian misalnya nggak apa-apa kayaknya, ya udah nggak apa-apa, dicoba aja. Aku tuh di sini ngasih tips yang relatif aman gitu ya. Ketiga, pastikan pekerjaan atau usaha kalian bisa dibuktikan. Ini tuh sering banget ditanyakan guys. Jadi kalau interview tuh aku pasti ditanya, kamu kerja apa, di mana, dan lain sebagainya. Yang keempat, bikin itinerary yang realistis. Jadi misalnya ya ke Amerika, kamu ke Amerika mau kemana? Jadi waktu itu kan aku bilang aku mau ke Washington, terus aku mau ke New York, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi urut-urutannya kan jelas ya. Misalnya seputaran Washington DC itu kan yang deket-deket ya New York, Philadelphia, Virginia, Maryland, dan lain sebagainya. Jangan sampai aku mau ke Washington, terus aku mau ke San Francisco gitu ya. Nah, itu nanti akan dicek, kan jauh banget tuh dari Washington ke San Francisco. Kalau rekening kalian tidak memenuhi gitu ya, nanti bisa menimbulkan pertanyaan dan keraguan dari petugas. Dan yang kelima, selalu jujur. Karena banyak penolakan visa justru berawal dari informasi yang tidak konsisten. Misalnya ketika di awal ditanya, kamu atas biaya siapa nih berkunjung ke Amerika? Kamu jawab sendiri gitu. Nah terus tiba-tiba petugas setelah ngobrol berapa saat nanya lagi, kamu ini dari mana biayanya? Dibayarin pacarku gitu. Nah itu udah mencurigakan tuh guys. Jadi harus konsisten ya jawaban dari awal sampai akhir. Nah, pada akhirnya visa itu bukan tentang menjadi orang kaya, bukan juga tentang keberuntungan. Visa adalah soal kepercayaan. Bagaimana kita bisa meyakinkan petugas? Kalau kita punya tujuan perjalanan yang jelas, kemampuan finansial yang cukup, dan alasan kuat untuk kembali ke Indonesia. Kabar baiknya, ribuan pemegang paspor Indonesia setiap tahun berhasil mendapatkan visa Inggris, Amerika, Schengen, New Zealand maupun Dubai. Jadi, jangan takut duluan. Persiapkan dokumen dengan baik, pahami prosesnya, dan berikan informasi yang jujur. Nah guys, kalau kalian pernah mengurus visa ke salah satu negara ini atau ingin suatu saat ke negara-negara yang aku sebutkan, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa membantu traveler Indonesia lain yang sedang berjuang mendapatkan visa impian mereka. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye, happy traveling!